Doa. Teman-teman, sebelum kita membuka kegiatan belajar remaja di hari ini, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita membuka kegiatan dari minum ceria nomor 152. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyediakan kami yang kami bersaing yang saat ini Tuhan. Dari siang hari ini Tuhan, kami telah berkumpul untuk memulai operasi belajar remaja yang saat ini Tuhan. Untuk itu kami datang untuk apa dan pikiran kami agar apa yang akan disampaikan menjadi bagi kami atau mengerti dengan baik. Karena Tuhan Yesus kami Kita mulai dengan pembelajaran kita di hari ini. Mau tanya ketua kelas, Susan hari ini siapa yang tidak masuk? 3 orang Ibu. 3 orang? Yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan tentang pengertian dan pribadi yang dewasa. Yang kedua itu adalah menjelaskan tentang aspek pertumbuhan menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang ketiga adalah menentukan hubungan pola pikir komprehensif dengan berpikir positif, kritis, dan proaktif. Ya, anak-anak sekalian, indikator yang akan kita capai di hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian dari pribadi dewasa itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan aspek pertumbuhan menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang ketiga itu adalah menentukan hubungan pola pikir komprehensif dengan cara berpikir positif, kritis, dan proaktif. Ya, anak-anak sekalian, maka karena hari ini yang saya persiapkan itu adalah diskusi. Saya akan membagi kalian dengan yang siswa yang ada, berarti kita jadikan 3 kelompok saja ya. Oke? Ya, sekarang berkelompok. Setelah itu kalian mengerjakan soal yang ada di PowerPoint di depan. Ya, anak-anak sudah selesai ya? Ya. Jadi kita dapat yang satu yaitu ciri-ciri pertumbuhan yang benar dalam menuju kedewasaan, seperti mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak saling menyalahkan. Contohnya, ketika kita dihadapi dengan masalah dan kita berkontribusi terhadap kesalahan tersebut, dan kita juga akan memberikan hati untuk jujur untuk mengakui kesalahan dan fokus untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Belajar seperti itu. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang kita mendengar hasil diskusi dari kelompok 2. Ciri-ciri pertumbuhan yang tidak sesuai dengan kedewasaan. Yang pertama, malas beribadah. Yang kedua, sering berkata kotor. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat, tidak sportif. Oke. Terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Dari kelompok 3, kelompok yang terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pandangan salah satu Alkitab tentang pribadi yang dewasa. Jadi menurut pandangan Alkitab tentang pribadi yang dewasa, dilihat dalam kitab Lukas 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52 yang menceritakan tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sangat bagus dari kelompok 3. Kita berikan aplaus. Jadi di situ tadi kalian sudah bisa memberikan contoh tentang pertumbuhan menjadi pribadi yang dewasa yang secara benar, yang atau yang positif, yang bagaimana, yang negatif dan bagaimana.
kalian ini sudah dewasa atau belum? Sudah. Kalian anak sekalian, jadi itu merupakan perubahan fisik dari seorang remaja menuju ke dewasa. Jadi kalian ini sebenarnya sudah dewasa atau masih remaja? Masih remaja karena masih kelas 1 SMA. Masih umur masih 14-15 tahun. Yang berikut itu adalah aspek intelektual atau berpikir. Menjadi seorang dewasa itu otomatis dia sudah pikir anak-anak lagi. Aspek sosial. Bersosialisasi dalam masyarakat. Ya, harus bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Yaitu ingin mengikuti gaya temannya, memiliki sopan santun atau tata krama, tidak tergantung kepada orang lain. Betul atau tidak? Betul. Jadi sosial itu kita lihat dalam bersosial itu. Ya sekarang ini lagi model baju apa? Pasti yang remaja menuju dewasa itu pasti sama model pakaiannya. Atau pasien? Ya, cara berpakaian lampunya yang fungsi kuncir 2 ya pasti model itu semua sama nanti. Ya, jadi kita lihat itu dari aspek sosial untuk selalu jemput di sekolah dan sebagainya. Nah, itu yang dibilang bahwa aspek sosial yang mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang menjadi dewasa. Ya, kita pindah lagi tentang aspek emosi. Tahu emosi? Tahu. Emosi itu apa? Suka marah-marah. Siapa yang bilang suka marah-marah di mana? Kayak senang, emosi gembira, emosi marah, sedih, jadi itu adalah menunjukkan perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita. Emosi itu dia mendahulukan logika daripada emosi. Ya. Yang kedua itu adalah mengontrol emosi dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memikirkan masa depan yang lebih baik. Dan yang keempat itu adalah menerima hal yang buruk, ya, kekecewaan atau tekanan dengan tenang dan stabil. Jadi contoh. Seperti menangis bahagia saat ketemu menang atau menang itu terharu. Oh iya, jadi emosinya itu adalah merasa senang atau bahagia. Berarti kita akan bersenang-senang, tertawa atau ya itu yang dibilang aspek emosi. Kenapa remaja tuh kadang-kadang cepat emosi, marah atau cepat tersinggung gitu. Ya, karena emosinya belum stabil. Jadi, orang Tanimbar bilang masih pelin-pelan, masih bergoyang-bergoyang begitu. Jadi masih kayak kanak-kanakan separuh, mau kedewasaan baru. Ya, begitu nah. Yang berikut adalah aspek moral. Ya, berbicara tentang aspek moral itu berarti berbicara tentang apa tuh? Sikap dan dia bersikap laku serta kewajiban daripada seseorang. Di mana-mana namanya pelajaran agama itu pasti berbicara dulu akhir-akhirnya harus ada memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Ya, itu yang pasti berbicara tentang spiritual. Bertumbuh dalam ya, jadi ibu kira itu adalah merupakan aspek-aspek tentang pertumbuhan remaja menuju kepada kedewasaan. Ya, jadi misalnya tanya aspek mana dulu yang harus didahulukan di dalam proses pertumbuhan seorang remaja menuju kedewasaan? Yang spiritual, yang intelektual. Ya, dari jawaban-jawaban kalian berarti itu sudah bisa berpikir bahwa memang kalian masih remaja, karena belum bisa mengarahkan mana yang harus didahulukan, kan? Ya, jadi ya bisa pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi pertumbuhan menjadi seorang dewasa, remaja menuju kedewasaan ini aspek akan dipengaruhi oleh 6 aspek tadi. Mana yang tidak harus didahulukan? Jawabannya itu adalah ke-6 aspek itu harus berjalan bersama-sama. Betul Pak Seng? Betul. Ya. Jadi semungkin dia punya misalnya
spiritualnya saya tahu, kok? Nah, begitu pun juga tadi siapa bilang aspek spiritual. Yang bilang aspek spiritual berarti dia cuma tahu semuanya begitu saya tahu bikin apa masalah. Betul nggak sih? Nah, begitu juga yang aspek-aspek yang lain. Jadi harus berjalan beriringan. Betul nggak sih? Betul. Masa satu dia punya aspek wajah sendiri dan lain-lain bagaimana? Nanti orang bilang yang kayak orang-orang video itu pak video terus ya? Itu karena hanya berjalan aspek yang lain tidak mendukung. Betul kan? Nah, jadi sekali lagi aku bilang misalnya dan yang lain-lain juga bahwa aspek yang menentukan untuk pertumbuhan remaja menuju dewasa itu adalah keenam aspek itu harus saling topang-menopang dengan satu yang lainnya untuk proses dari seorang remaja menuju ke kedewasaan. Ya, sampai di situ ada yang mau tanya lagi? Tidak ada lagi? Ya, jadi dengan demikian di sini mau Ibu katakan bahwa kesimpulan daripada itu kita bisa lihat di depan di situ bahwa setiap orang itu bertumbuh sejak dalam kandungan. Jadi dia dari kecil dibesarkan dari dalam kandungan sampai usia lagi toh. Jadi pertumbuhan yang dialami itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi secara menyeluruh di dalam segala aspek kehidupan. Ya. Jadi untuk menjadi pribadi dewasa itu tidak ditentukan oleh usia tingkatan pendidikan. Oleh pribadi dewasa ditentukan oleh pertumbuhan secara spiritual. Jadi secara untuk menutup diri semua itu adalah kita harus memiliki pertumbuhan secara spiritual. Ya, jadi kita sampai di situ ya anak-anak ya untuk materi kita ini. Tidak ada yang tanya lagi, berarti semuanya jelas? Jelas, Ibu. Oke, ya jadi nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan untuk kita masuk kepada materi lanjutan di minggu depan ya. Nah, di situ Ibu sudah kirim di grup classroom kalian. Ya, di GCR kalian nanti kalian kerjakan dan kalian kirim balik ke Ibu sebelum kita masuk kepada pelajaran di minggu depan. Ya. Ya. Jadi kita sampai di situ untuk doa penutup. Saya bawa kita di dalam doa. Teman-teman yang Ibu Guru, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang sudah belajar tentang hidup kami dari awal belajar pertengahan hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Di saat ini kami mau pulang, Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa dari tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih Michelle dan terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di minggu